Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda sekalian? Ibu berharap semoga kabar Ananda semua di rumah tetap sehat dan bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia meskipun secara daring. Baiklah, hari ini Ibu akan membawakan ringkasan materi bahasa Indonesia mulai dari teks laporan observasi, teks anekdot, teks eksposisi, dan yang terakhir adalah cerita rakyat atau hikayat. Baiklah, kita melangkah ke materi. Yang pertama adalah materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian, yang kedua, interpretasi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat adalah penyusunan teks laporan hasil observasi. Materi yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi serta informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya adalah: yang pertama, teks laporan hasil observasi adalah penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Nah, kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Nah, kegiatan ini dapat kita lakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Nah, itu adalah pengertian tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian, selanjutnya adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal atau bersifat umum. Kemudian, yang kedua adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal atau hanya satu objek yang dibicarakan atau dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi tidak boleh ada yang disingkat-singkat, semuanya harus jelas. Kemudian, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta yang terjadi, sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh siswa-siswi sekalian atau Ananda sekalian. Kemudian selanjutnya adalah informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi teks laporan hasil observasi harus betul-betul adalah hasil penelitian yang merupakan suatu kenyataan atau sudah terbukti kebenarannya. Kemudian selanjutnya adalah tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi bukan tidak berdasarkan opini, harus sesuai dengan realita atau kenyataan. Kemudian yang terakhir adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya adalah informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Nah, informasi yang harus ada di dalam teks laporan hasil observasi adalah fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Nah, fakta itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan.
peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Nah, objektif itu dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Jadi, intinya informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi adalah betul-betul harus sesuai dengan kenyataan atau realita yang terjadi sesuai dengan penelitian Ananda sekalian. Kemudian, selanjutnya adalah interpretasi teks laporan hasil observasi yang terbagi dua, yaitu ringkasan teks laporan hasil observasi dan simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, adapun langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah kalian harus memahami isi teks. Jadi, teks laporan hasil observasi harus dipahami dengan baik. Kemudian yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi, gagasan utama atau pokok-pokok informasi yang adalah teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Jadi, gagasan utama atau pokok-pokok informasi dalam teks laporan observasi kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Materi yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi serta informasi dalam teks laporan hasil observasi. Baiklah, materi yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai menyusun laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pengertian ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil. Selanjutnya adalah struktur teks laporan hasil observasi yang terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat atau perilaku, serta penutup atau simpulan. Nah, definisi umum adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Kemudian, definisi bagian adalah bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan secara rinci. Kemudian, definisi manfaat adalah bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Kemudian yang terakhir adalah penutup atau simpulan, yang merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada atau boleh juga tidak ada. Selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi terdiri dari yang pertama, kata, frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ketiga adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, selanjutnya adalah penyusunan teks laporan hasil observasi yang terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan observasi, dan kemudian menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks laporan hasil observasi adalah sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas terlebih dahulu. Kemudian,
Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Nah, intinya dalam menyusun teks laporan hasil observasi yaitu kita menentukan terlebih dahulu gagasan-gagasan pokok atau gagasan-gagasan utama sebelum menulis atau menyusun teks laporan hasil observasi. Setelah menentukan gagasan-gagasan pokok tersebut, barulah kita kembangkan menjadi satu paragraf sehingga hasilnya menjadi teks laporan hasil observasi. Kemudian, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun teks laporan hasil observasi, yang pertama adalah menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. Jadi, kita harus tentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kita amati atau teliti. Kemudian yang kedua, merencanakan cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. Jadi, apa yang akan kita teliti atau apa yang akan kita amati harus sesuai dengan rumusan masalah yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah meneliti ulang hasil pengamatan. Jadi, hasil pengamatan atau penelitian yang akan dituliskan pada teks laporan hasil observasi harus kita teliti ulang sehingga tidak ada hal-hal yang melenceng dari tata cara penyusunan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kelima adalah membuat kerangka laporan hasil observasi. Yang keenam, menyusun laporan hasil observasi, dan yang terakhir membenahi laporan. Jadi, langkah-langkah dalam penyusunan teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan runtutan dari langkah pertama sampai langkah yang terakhir. Selanjutnya, materi yang kedua adalah mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Jadi, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai definisi, ciri-ciri, dan jenis teks eksposisi, kemudian identifikasi teks eksposisi, kemudian yang ketiga, pengembangan isi teks eksposisi, yang keempat, struktur dan kebahasan teks eksposisi, dan yang terakhir adalah penyusunan teks eksposisi. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai definisi teks eksposisi, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi. Eksposisi adalah merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Sedangkan menurut Goris Keraf, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan sesuatu pokok pikiran. Jadi intinya teks eksposisi adalah suatu teks yang menjelaskan sesuatu atau menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran yang dijelaskan. Kemudian, teks eksposisi ciri-cirinya adalah yang pertama adalah penjelasan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Kemudian yang kedua, gaya penulisan dalam teks eksposisi harus informatif atau berisi informasi-informasi yang faktual. Kemudian yang ketiga adalah teks eksposisi harus memuat fakta atau sesuai dengan realitas kenyataan yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah identifikasi teks eksposisi. Identifikasi teks eksposisi terbagi atas identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian, fakta dan opini dalam teks eksposisi. Teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Dan salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato.
Dalam naskah pidato, terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Kemudian, dalam teks eksposisi, identifikasi fakta atau adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan identifikasi teks eksposisi yang berupa opini adalah pendapat yang dikemukakan. Jadi, identifikasinya terbagi atas dua, yaitu fakta dan opini. Selanjutnya adalah pengembangan isi teks eksposisi yang terdiri dari melengkapi tesis dengan argumen, kemudian menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Yang pertama, dalam melengkapi tesis dengan argumen, yang harus kita ketahui adalah tesis merupakan bagian pembuka dari teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Nah, pendapat dalam tesis tersebut merupakan gagasan-gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Kemudian, cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Kemudian, kita harus memperhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks aslinya. Jadi, dalam teks eksposisi tersebut terdapat argumen-argumen berupa argumen penjelas dari gagasan-gagasan pokok dan kalimat-kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi tersebut. Kemudian, yang terakhir dari teks eksposisi adalah struktur dan kebahasan teks eksposisi. Jadi terbagi dua. Ada struktur teks eksposisi dan ada kebahasaan teks eksposisi yang terdiri dari struktur teks eksposisi terdiri dari argumentasi, tesis, penegasan ulang. Nah, tiga hal tersebut terdapat dalam struktur teks eksposisi. Dan dalam contoh kebahasaan teks eksposisi, karena yang pertama tadi adalah struktur, yang ini adalah kebahasaan teks eksposisi yang terdiri dari istilah, konjungsi, adjektiva, pronomina, afiksasi, dan verba. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun teks eksposisi atau penyusunan teks eksposisi yang terdiri dari yang pertama adalah Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan teks eksposisi, kemudian yang kedua adalah penyuntingan teks eksposisi. Jadi bagaimana cara menyunting teks eksposisi. Nah, Ananda sekalian dapat melihat ke materi PowerPoint ini langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Jadi bagaimana cara menyusun teks eksposisi? Yang pertama adalah kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Jadi kita harus menentukan topik eksposisi yang akan kita tulis atau yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Jadi tujuan kita dalam menulis teks eksposisi tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka teks eksposisi. Jadi kita terlebih dahulu harus membuat kerangkanya sebelum menuliskan isi dari teks eksposisi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi ketika membuat kerangka teks eksposisi, kita harus pula menuliskan gagasan-gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas sebelum menulis teks eksposisi. Kemudian yang terakhir adalah
menuliskan teks eksposisi secara padu. Jadi mulai dari kerangka, gagasan pokok dan gagasan penjelasnya disusun menjadi sebuah teks eksposisi. Selanjutnya, setelah menyusun teks eksposisi, bagaimana cara menyunting teks eksposisi? Nah, penyuntingan terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu bahwa penyuntingan adalah kegiatan atau proses atau cara atau perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kemudian kegiatan menyunting dapat juga dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Jadi intinya kita membaca kembali teks eksposisi yang telah kita tulis atau yang telah kita buat, kemudian kita cermati satu persatu isi dalam teks tersebut. Nah, setelah membaca, kita dapat menambah atau mengurangi atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks eksposisi yang kita buat. Nah, itu dinamakan dengan kegiatan menyunting teks eksposisi. Ya, materi yang ketiga adalah menyampaikan ide melalui anekdot. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi, ciri-ciri, dan jenis anekdot. Kemudian yang kedua, mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Yang keempat, menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Dan yang kelima, menyusun teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Ibu akan menjelaskan satu persatu mulai dari pengertian anekdot, ciri-ciri anekdot, dan jenis-jenis anekdot. Baiklah, kita melangkah ke pengertian anekdot. Anekdot dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya teks anekdot atau anekdot adalah mengenai orang penting atau terkenal, ataukah berdasarkan dengan kejadian yang sebenarnya. Kemudian ciri-ciri anekdot adalah yang pertama, menceritakan orang penting, kemudian memiliki tujuan tertentu, kemudian yang ketiga menyindir atau sifatnya menyindir, yang keempat menggelitik, yang kelima mengandung humor, yang keenam kisahnya atau anekdot tersebut menyerupai sebuah dongeng, dan yang terakhir cerita terhubung yang bersifat umum dan realistis atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, jenis-jenis anekdot. Anekdot terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, anekdot berdasarkan peristiwa. Kemudian, anekdot berdasarkan tokoh. Dan yang terakhir adalah anekdot berdasarkan tujuan. Dan selanjutnya adalah mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot yang terdiri dari yang pertama adalah mendata pokok isi anekdot, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengidentifikasi makna tersirat dalam. Nah, dalam mendata pokok-pokok isi anekdot, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca teks anekdot dengan seksama. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama atau secara mendetail. Kemudian mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Nah, kita harus mencermati pokok-pokok isi teks anekdot tersebut satu persatu. Kemudian yang terakhir, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagaimana cara mengidentifikasi makna tersirat dalam anekdot. Nah, hal-hal yang harus kita ketahui dalam mengidentifikasi makna tersirat dalam anekdot, yang pertama adalah membaca teks anekdot dengan seksama, kemudian menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan oleh tokoh. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita
atau teks anekdot yang kita tulis tersebut. Dalam menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot, yaitu bagaimana caranya atau langkah-langkah dalam menentukan makna tersirat dalam anekdot adalah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca secara keseluruhan teks anekdot tersebut. Kemudian kita memahami unsur-unsur dalam teks anekdot tersebut atau hal-hal yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang ketiga, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Jadi bagaimana cara kita dapat memahami dan menganalisis aspek apa yang terdapat dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang keempat adalah menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari anekdot tersebut. Jadi intinya bagaimana kalimat sindiran atau amanat atau isi dari anekdot tersebut dapat kita tangkap maknanya. Kemudian menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot yang terbagi atas struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Nah, dalam struktur teks anekdot terdiri dari 5 struktur, yaitu yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Nah, selanjutnya adalah kebahasaan teks anekdot. Kebahasan teks anekdot terdiri dari yang pertama menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi waktu, menggunakan kalimat taja, menggunakan kalimat imperatif, dan menggunakan kalimat seru. Dan selanjutnya adalah mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot yang terdiri dari yang pertama adalah mendata pokok isi anekdot, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mengidentifikasi makna tersirat dalam. Kemudian langkah-langkah dalam menceritakan teks anekdot atau bagaimana langkah-langkah menceritakan ulang teks anekdot. Yang pertama adalah membaca isi anekdot dengan seksama, yang kedua memahami jalannya cerita, yang ketiga mencatat unsur-unsur pokok anekdot, dan yang keempat adalah menceritakan kembali dengan pola berbeda dengan memperhatikan unsur-unsurnya, atau bagaimana cara menceritakan kembali dialog ke narasi atau narasi ke dialog. Dalam menyusun teks anekdot, langkah-langkah yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita harus mengamati lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, menentukan tema anekdot yang ingin kita buat. Jadi setelah mengamati lingkungan, kita menentukan tema atau judul anekdot yang ingin kita buat. Kemudian yang ketiga, menentukan sesuatu yang ingin dikritik. Yang keempat, membubuhi unsur humor terhadap masalah atau peristiwa yang ingin dikritik. Dan yang terakhir adalah membuat narasi anekdot dari awal sampai akhir dengan memasukkan humor tersebut di dalamnya. Kemudian, materi yang terakhir yang Ibu akan jelaskan pada hari ini adalah melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat, yang terdiri dari yang pertama adalah definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Yang kedua, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Yang ketiga adalah pengungkapan kembali isi hikayat. Yang keempat, perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi hikayat, kemudian ciri-ciri atau karakteristik hikayat, kemudian jenis-jenis hikayat. Nah, kita mulai dari pengertian hikayat.
Hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mujizat tokoh utamanya. Nah, hikayat juga kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Kemudian hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, dan atau untuk meramaikan pesta. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri hikayat. Ciri-ciri hikayat yang pertama adalah bersifat anonim, kemudian bersifat statis, kemudian menggunakan bahasa yang klise, kemudian bersifat didaktis, kemudian terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, bersifat istana sentris, bersifat komunal, bersifat tradisional, dan menceritakan kisah universal manusia. Kemudian yang terakhir adalah menceritakan kesaktian seorang tokoh. Kemudian, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat terdiri dari yang pertama adalah nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Kemudian yang paling penting yang harus kita perhatikan dalam membuat cerita hikayat atau cerita rakyat, yang pertama adalah kita harus memperhatikan bagaimana unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama, unsur intrinsik itu terdiri dari tema, amanat, alur atau plot, latar atau tempat, tokoh dan penokohan serta sudut pandang. Kemudian unsur ekstrinsiknya terdiri dari nilai-nilai yang terkandung, kemudian adat istiadat cerita tersebut atau hikayat tersebut, kemudian latar belakang sosial budaya, serta yang terakhir adalah silsilah atau garis keturunan dalam cerita hikayat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengungkapan kembali isi hikayat yang terdiri dari bagaimana cara meringkas isi hikayat dan bagaimana cara menyampaikan isi hikayat tersebut. Nah, dalam meringkas hikayat, hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Nah, sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca keseluruhan hikayat dengan seksama. Jadi Ananda dapat membaca semua atau secara keseluruhan hikayat tersebut. Kemudian mencatat gagasan utama dengan menggaris bawahi gagasan-gagasan penting. Nah, ketika Ananda sekalian membaca hikayat tersebut, yang paling utama kita terlebih dahulu harus menggarisbawahi atau menandai gagasan-gagasan penting yang terdapat dalam hikayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Kemudian kita harus menggunakan kalimat yang padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. Jadi setelah membaca dan menggarisbawahi hal-hal yang penting atau gagasan yang penting, kita menulis kembali sesuai dengan gagasan-gagasan yang dicatat tersebut. Selanjutnya adalah dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. Jadi dialog tokoh dalam hikayat tersebut hanya ditulis isinya saja atau secara garis besar, tidak perlu semua ditulis. Kemudian yang terakhir adalah sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Jadi sinopsis hikayat yang dituliskan kembali setelah kita membaca
hikayat tersebut harus sesuai dengan apa yang dibaca atau harus sesuai dengan keseluruhan isi hikayat tersebut. Kemudian selanjutnya langkah-langkah menyampaikan isi hikayat yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah kita harus membaca hikayat tersebut dengan seksama, kemudian kita harus memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut, kemudian kita harus mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu yang terjadi dalam hikayat yang dibaca, kemudian mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Jadi setelah membaca, kemudian memahami unsur-unsurnya dan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita yang terakhir harus mengembangkan kembali isi hikayat tersebut dengan bahasa kita sendiri dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan nilai-nilai dan kebahasan hikayat dan cerpen. Nah, karakteristik kebahasan dalam hikayat, kemudian bagaimana perbedaan nilai-nilai dan kebahasan dalam hikayat dan cerpen. Kemudian yang paling penting dalam hikayat atau cerita rakyat adalah di dalam hikayat dan cerita rakyat ataupun cerita rakyat terdapat penggunaan majas dan penggunaan kata-kata arkais. Nah, majas tersebut terdiri dari majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Sedangkan penggunaan kata-kata atau kata-kata arkais atau gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais, yaitu berhubungan dengan masa lalu, seperti contoh katanya syahdan, al-kisah, dan sebermula. Nah, Ananda sekalian dapat melihat pada slide ini unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik perbedaan antara hikayat dan cerpen. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Jadi, bagaimana langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen, kemudian bagaimana penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Nah, yang pertama adalah dalam langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen adalah meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat, kemudian mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut, kemudian memilih konflik yang menarik, kemudian yang terakhir mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerpen. Nah, bagaimana cara menyampaikan dalam bentuk cerpen, yaitu kita harus memperhatikan bagaimana keruntutan cerita, suara, lafal, dan intonasi, serta gestur dan mimik. Nah, itulah tadi ringkasan materi bahasa Indonesia dari mulai teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, sampai cerita rakyat atau hikayat. Semua Ananda sekalian dapat memahami dengan baik ringkasan materi tersebut. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.